episode kali ini, di video podcast kita kali ini, kok aku nggak deg-degan ya dah. Beli deg-degan gimana aku beli buat pertama kali. Iya, pertama kali jadi promosi. Tapi kayaknya bukan karena itu deh, Bli. Karena momen 17-an nih, Bli. Oh iya, Momen 17-an, momen kemerdekaan di momen spesial. Nah, kalau kita pikir nih, kemerdekaan pasti ada pejuang, pahlawan yang memimpin pasukan, memimpin rakyat untuk mencapai sebuah tujuan. Betul banget, Bli. Tapi karena mungkin kita mikir itu kali, Bli ya. Ya, bisa jadi apa lagi nih? Bisa jadi karena sosok yang ada di sebelah kita nih, Bli. Wow, sosok sebelah kita nih ya. Siapa tuh, Bli? Nah, siapa ini sosok yang luar biasa. Luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Bukan Bli. kalian-kalian, the one and only. Orang nomor satu di Nomor satu di Bea Cukai Bali Nusra. Siapa sih beliau? langsung aja kita sambut. Beliau adalah Bapak Ian Rubianto. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali Nusra. Selamat datang di podcast Rahayu, Bapak. Gimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya kira luar biasa Pak. Hari ini saya di Bali dengan cuaca luar biasa, terang. Alhamdulillah Pak, dan angin dingin. Angin dingin, sejuk Mulai gitu. mulai dingin sekali. Alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Semoga apapun juga sama, sehat-sehat semua kan gitu ya. Saya kesehatan. Ya, deg-degan tapi tetap ganteng kita, Bro. Deg-degan tapi kan ganteng. Wih, saya ganteng kalau saya. Memang paling ganteng nih. Paling kan paling tinggi, Bos. Nah, Pak, kalau kita berbicara momen-momen kemerdekaan, kita ini dijajah 350 tahun, 350 tahun Pak oleh Belanda, kemudian 3,5 tahun oleh Jepang. Nah, Ada 35-nya, Bli. 35-nya nih, ada angka spesial 35. Dari info yang kita dengar, Bapak katanya sudah mengabdi di Bea Cukai selama 35 tahun dan sekarang akan dalam waktu dekat akan purna tugas nih Pak. Pernah nggak Pak? Ini pertanyaannya nih Pak. Pernah nggak Pak? Bapak kepikiran waktu di awal tugas itu, saya mau purna tugas jadi orang nomor satu di Bea Cukai Bali nih, pernah nggak gitu Pak? Tidak pernah sama sekali. Bahkan ini sepeda masuk ke Bali itu luar biasa Pak sekali. Jadi kayak rezeki yang luar biasa Pak sekali, dan ini anugerah bagi saya. Dan saya juga kaget juga. Kok 35 tahun, 350 tahun Belanda, 35 tahun Jepang, 30 tahun saya bekerja di sini ke Bali, luar biasa. Kayaknya angkanya kayaknya atau disama-samakan atau gimana nih? Iya, cocokologi. Tapi ternyata masuk Pak sih ke diam di momen-momen kemerdekaan. Betul banget, Bli. Selama kurang lebih 35 tahun Pak ya, sudah mengabdi di Bea Cukai. Kamu boleh tahu nih Pak, Bapak itu udah bertugas di mana-mana aja Pak? Iya. Bisa nih ceritanya harus mulai dari satu-satu ini Pak. Ya kalau boleh gini Pak, nanti Ya. ceritanya Bapak pelaksananya di mana? Oke, Karena oke. nih mungkin teman-teman yang nonton itu ada jenjang karir Ya. yang mesti ditempuh Pak. Ya, Jadi baik. pelaksanaan di mana, kemudian promosi sampai NDN jadi orang nomor satu di Bea Cukai Bali Pak. Jadi pertama dulu awal saya masuk ke Bea Cukai, pertama itu sudah di kantor pusat di bagian apa itu di cukai, cukai sebentar. Terus kemudian saya dipindah ke pertama kali skep itu ke Medan. Ke Medan saya ingat betul Pak, di Medan waktu itu Belawan. Oh di Belawan. Di Pelabuhan Belawan sana Pak. Kira di sana dulu di Medan itu ada dua, ada Belawan, ada Medan kan gitu ya. Karena kantor pelayarannya saya di Belawan. Tuh, jadi pelaksana di sana. Terus kemudian mulai dari kemana-mana kan dia mulai jalanin mana-mana dari sana, balik lagi. Mana ya? Saya lupa juga tuh kok. Habis dari Saking banyaknya nih kan. Saking lamanya, 35-nya. Medan balik lagi ke pusat lagi, terus kemana-mana lagi Pak. Jadi harus satu-satu ini Pak. Kalau promosinya? Promosi awal itu saya ke Surabaya. Oh promosi awal. Selompatnya Pak. Serempatnya, saya ingat betul di seksi di sana ekspor di Kanwil Surabaya. Oh sesi ekspor. Surabaya, terus balik lagi ke Jakarta lagi, terus balik lagi ke Jakarta, terus kemudian ya putar-putar sampai fungsional di Priuk di mana, terus kemudian balik lagi ke pusat lagi, baru mutasi ke promosi ke Ambon. Itu Ambon eselon 3. eselon 3 di Ambon ya, walaupun di Kanwil saya sempat berkunjung ke Graswalk dulu Di Timika Pak ya? Timika. Papua. Dari Sabang Merah. Belawan ini kan Sumatera Utara. Iya Papua di sini Bapak. Coba memang
di sana tidak terlalu lama. Dia balik lagi ke pusat lagi, masuk ke tim undang-undang. Nah dari situ kemudian berkembang kemana-mana segala macam, ya. Terus kemudian baru itu ada penugasan yang luar biasa, yaitu ke Kediri. Luar biasa di sana Kediri. Nah ini Pak, dari Kediri luar biasa Pak. Saya dari semua penugasan yang paling berkesan adalah di Kediri. Yang berkesannya banyak, tapi yang berkesan menikmati itu di Kediri. Kenapa? Tahu kan Kediri Pak? Ya. Kediri itu kota kecil Pak. Tapi di sana diberangkat. Nah itu kota kecil, waktu itu penerimaan target itu 15 triliun. 15 triliun Pak. Dan dulu di sana eselon 3-nya ya eselon 3 biasa Pak, kantor. Pegang 15 triliun. Sangat berkesan ya. Membangun kantor. Dan ini luar biasa. Mungkin yang lain banyak tekanan banyak apa, tapi yang ini membangun kantor dari mulai ke sana, dari mulai biasa-biasa aja di kantor sana di Kediri itu jarang orang ke sana. Pejabat pun jarang ke sana. Karena kantor Kediri itu di tengah-tengah. Surabaya mau ke Tulungagung lewat situ, Surabaya mau ke Madiun lewat situ. Jadi Kediri kalau hanya peringkat sana lewat aja. Dan industrinya hanya pabrik rokok. Nah kalau tadi Bapak bilang membangun, ini literally membangun bangunannya Pak. Betul, termasuk bangun itu. Jadi dulu di Kediri itu ada kantor. Ingat betul saya di depan kantor sekolahan MAN Kediri itu kantor lama. Kemudian waktu saya ke sana pertama kali ada tugas untuk membangun kantor baru. Membangun Kantor baru, kantor fisiknya. Kantor Fisiknya. Luar biasa Pak. Mungkin Bapak kalau lihat di Kediri itu ada kantor Bea Cukai yang di Jalan Negoro ya. Jalan Negoro itu sederetan dengan bank-bank di situ Pak, luar biasa Pak. Nah Jadi kalau sikit gitu. berarti itu cukup berkesan karena membangun kantor, Ya. termasuk kan penempatannya seperti apa, bagaimana flow kerja nanti di situ Pak ya. Nah kalau kita berbicara penempatan nih 35 tahun nih Dar ya, Ya. pasti udah kemana-mana dan pasti ada momen Susah, senang, susah, sedih. senang, sedih, bener. Nah ketika momen yang nggak enak, adalah prinsip-prinsip yang Bapak tetap pegang walaupun kondisinya sulit, prinsip ini saya tetap pegang. Nah, kenapa saya sangat berkesan karena dulu di sana jarang ada yang sana dan kemudian kita bangun gedungnya dan yang kedua bangun mentalnya di sana. Nah itu dia. Luar biasa itu. Ini fisiknya dibangun, bangun mental dalamnya juga harus bangun. di mental di sana dan mungkin secara umum aja itu kantor pertama yang berani mendeklarasikan bebas KKN. Kantor pertama, kantor percontohan pertama. Sebelum ada WBK. Kemudian dulu dan terakhir kemarin saya mampir ke sana waktu kunjungan itu, waktu di sana masih Pak Naryo ya, itu Pak Naryo masih dijaga Pak, bebas KKN. Wah luar biasa, mantap. Nah itu dia. Luar biasa Pak itu. Nah itu yang paling berkesan bagi saya. Selain membangun fisiknya, Mentalnya. membangun mentalnya, dan ternyata dapat penghargaan bro. Ya. Pak, pelatih yang disebut tadi sama Iya, saya. itu wow. Kantor percontohan Pak, luar biasa. Nah itu kan indahnya yang Bapak bilang. Mungkin sebenarnya ada tantangan, Ya. Betul. tapi tetap itu sesuatu yang indah untuk dilakukan. Nah, tidak mudah Pak. Nggak mudah juga. Tapi itu sebelum bisa. Itu dari mulai itu nol, kemudian kita pelan-pelan kita kita bangun, kita membangun semuanya bersama semua sampai akhirnya terjadi sekarang yang mengawasi bukan lagi kontraktor tapi semuanya mengawasi, semuanya mau saling mengawasi. saling mengawasi supaya Saya kira pelayanannya tetap prima gitu. betul bentuk mungkin bentuk kalau kita membangun kantor ya mungkin diawali dengan kebersamaan dulu ya kan? Jadi kalau pengalaman saya kalau sudah bersama sudah kompak Bapak mau apapun bisa terjadi karena semuanya sepakat kan di dewan. Jadi nggak perlu lagi di kantor ini enggak. Jadi kita mau sepakat ini begini nih selesai jadi bahkan. Nah membangun kantor itu selain fisiknya, selain mentalnya, kemudian at the end dapat penghargaan. Nah pasti ada tantangan. Ketika ada tantangan itu apa yang Bapak pegang teguh nih? Ini saya tahu nggak mudah nih, tapi apa? Prinsip apa? Sederhana sebetulnya. Sederhananya apa? Ya kerjakan sesuai ketentuan yang berlaku udah selesai. Dan nggak perlu Pak saya mau begini ya supaya dilihat orang, nggak perlu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
dan kemudian Anda bekerja dengan konsisten, konsekuen, dan itu masyarakat itu akan balik ke kita. Akan balik ke kita, akan ngomong, Pak, itu bagus Pak, Pak, minta tolong ini. Dan itu luar biasanya. Jadi tidak perlu lagi berusaha, susah Pak, begitu. Dan yang ada yang susah Pak. Bapak, ini sekali lagi, ini mungkin lebih luas lagi nih saya sampaikan mungkin. Saya mau izin ya, kalau mungkin kemana-mana. Bea cukai itu Bapak nggak perlu cari pekerjaan. Tidak perlu cari pekerjaan. Ya karena sudah tusinya udah banyak Bapak. Ini benar. Itu sih lain itu belum tentu. Semua lini. Bapak bayangin, kita punya apa itu? Pertama tugas sebagai fiskal penerimaan. Kemudian industrial asisten, kemudian industrial asisten, kemudian ada pengawasan, itu kan Pak. Dan itu tiga ini berlawanan juga nih antara fasilitas kemudian pengawasan. Masih fasilitas tapi ngawasin. Jangan Pak, yang punya beginian ini. Kita sudah Bapak masuk bea cukai, udah dikasih nih Pak ini. Jadi nggak mau cari kerjaan lagi Pak. Iya. Tinggal dikerjain aja. Tinggal kerjain dan sesuaikan dengan aturan. Sesuai. Karena ketika dibuat aturan juga ini sudah memikirkan sebab akibatnya. Aturan itu keluar. Dan hebatnya lagi, kalau custom itu Pak, itu bukan pergaulannya bukan nasional, internasional. Internasional Bapak. Jadi kami tidak perlu takut sebenarnya Bapak, karena kalau masalah tusi itu seluruh dunia itu pasti akan mempunyai value yang sama antar negara. Iya kan? Mengenai impor, mengenai ekspor itu semua sama karena saling berkaitan semua, dan ada World Custom Organization. Hebat kita Pak. Makanya saya ini mendorong sama teman-teman yang masih muda ini, nggak perlu takut, nggak perlu minder, nggak perlu grogi. Bahkan sudah ditugas masuk bea cukai itu sudah ada tugasnya. Nggak cari, tinggal mengerjakan ya sesuai dengan kepentingan yang benar. Selesai. Dan prinsipnya kita ini udah Kalau nasional, internasional. Kemudian ada lagi Pak, itu kan bahasa gampangnya begitu, tapi di lapangan terkadang baru pasti kan Bang. Nah, itulah perjuangannya, tantangannya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin pengalaman dari saya, ya bea cukai itu sudah ada tugas, udah enak. Ini nggak perlu lagi cari-cari tugas yang lebih gimana tugas yang di sini ikutin aturannya. Sudah bisa bikin gerakan tambahan gitu. Nggak usah berikan gerakan tambahan di sini, nggak usah. Kenapa ada gerakan tambahan seperti itu gitu. Nah ini Pak, kalau misalkan tadi Bapak cerita membangun kantor, kemudian juga punya prinsip yang harus mengikuti aturan. Kalau saya nih, mungkin di masyarakat juga orang-orang berpikir, wah kalau kayak Pak Ian mah enak, jadi pejabat, jadi ngomong doang, nunjuk-nunjuk, sudah beres. Tapi sebenarnya kan kami berdua sih yakin Pak, pasti ada sesuatu yang mesti dikorbankan untuk menjadi seorang pemimpin. Gimana Kak? Ya betul Pak, kalau bea cukai itu bukan hanya jadi manajer saja, kepala kantor itu sebagai pemimpin. Pemimpin itu di atas manajer. Kalau manajer itu secara manajemen baru bisa mengerjakan tugas, fungsi, target tercapai, selesai. Dan kalau pemimpinnya, Bapak ada anak buah, Bapak ada orang lain, market posisi. Contoh anak buah aja. Bagaimana cara kita bisa anak buah itu juga bisa nyaman, bisa segala macam, bisa mendengarkan, bisa marah, bisa marah. Kalau pemimpin harus bisa marah, bisa menghukum, harus bisa. Menghukum harus bisa. Kalau pemimpin nggak bisa menghukum, tidak jadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak bisa menghukum, asli ya, pemimpin itu harus bisa mendengarkan, mendengarkan, kemudian memarahin, menghukum, kemudian mendukung. Nah itu perlu pemimpin tuh. Jadi bukan hanya saya kadang-kadang jangan sampai salah nih teman-teman, karena ikut manajemen modern yang berarti target tercapai. Dari itu. Itu lebih dari itu, Bapak pemimpin. Jadi Bapak dihitung sama bawahan. Jadi jangan dikira bawahan itu nggak melihat pemimpin. Pasti melihat tingkah laku Bapak itu dilihat. Berarti ada tanggung jawab besar juga yang diemban dari itu Pak. Mungkin itu. Karena sejatinya kita sebagai anak-anak muda juga harapannya kan bisa memimpin suatu saat nanti. Apalagi ini
underline-nya benar-benar Ya. ditegaskan oleh Bapak kalau pemimpin harus bisa marah Ya. dengan tujuan Ya, itu kebaikan ya, organisasi betul. gitu loh Pak ya. Tapi marahnya jangan marah nggak ada alasan kan. Nah, tiba-tiba Saya itu yang untuk memperbaiki kan itu kan Mas Iqbal marah nih kenapa Pak? Pengen aja. Jangan pengen doang. lagi pengen marah itu ya. Nggak bisa pengen doang, nggak ada alasannya tanpa marah. Untuk mungkin evaluasi ke depannya betul, supaya betul lebih begitu Pak. baik. Saya kira gitu. No, Untuk pemimpin kalau menurut saya pengetahuan saya mungkin nggak terlalu luas sama hukumnya itu dia. berarti paling tidak apa yang harus dikorbankan adalah mungkin perasaan mungkin Pak kalau kayak gitu Pak. Ternyata kayaknya nggak perlu dimarah deh. Tapi gua harus marahin nih gitu. Nggak. Udah gimana Pak? Kalau saya kok perasaan jalan aja perasaan aja Pak. Saya manusia sama, Bapak Iya. manusia. Contoh sederhana, kalau Bapak saya marahin, kalau kita juga nggak pada tempatnya marahnya asal di tempat umum apa juga kan nggak perasaan juga Iya, dimarahin. betul betul. Tetap perasaan itu ada. Kan gitu ya. Manusia kan pemimpin juga manusia kan gitu. Ada perasaan ada apa kan gitu. Kalau istilahnya kalau bahasa Jawa ya kita marahin, ya ngewongkek lah kan gitu ya. Marahin Pak, Bapak gini-gini tegas selesaikan gitu. Tapi yang penting itu alasan kita marah itu nyampe ke mereka ke tempat. Nih, jangan sampai marah yang nggak berubah. Itu apa marahnya? Contoh sederhana, jangan sampai marah itu kesukuban keluar kebun binatang. Jangan sampai. Tiba-tiba tapi bara kesebut dia. Yang kan Tapi karena kamu jangan sampai tuh, jangan sampai pemimpin saya ya dulu ada gitu loh. dulu listrik itu. Oh nggak jadi nggak lama. Jadi itu Pak, itu perasaan ada. Marah apa itu ya wajar aja manusia kan. Tapi porsinya di mana dan tempatnya mana. Jangan sampai di tempat umum lagi, marah-marah terus kemudian merendahkan itu nggak pas kan itu ya. Karena sejatinya bawahan juga menilai Manusia, betul. alasannya juga. Dan tadi saya sedikit bahwa semua itu nanti akan dipetul. Jadi pertama kalau Bapak syarat mau jadi pemimpin, Bapak memimpin diri sendiri dulu. Ya kalau nggak bisa memimpin diri sendiri ya nggak bisa. Iya. Memimpin diri sendiri Kalau kita sendiri nggak bisa memimpin diri sendiri, contoh sederhana, Bapak harus jadi role model. Nah, kalau Bapak nggak bisa jadi role model, bagaimana bisa jadi pemimpin? Bagaimana jadi role model orang lain? Sebenarnya nyambung juga nih Bli. Ya. Sebenarnya selama Bapak kan otomatis sudah memimpin hampir 35 tahun lah. Memimpin diri sendiri, memimpin organisasi di Bea Cukai ini. Ya, yang menjadi role model Bapak yang membentuk karakter Bapak sampai saat ini Pak. Ada nggak sosok Pak? Kalau sosok sebenarnya kalau 1-2 orang nggak banyak saya yang mengenal saya. Yang menginspirasi. Saya bukan inspirasi aja, saya dari keluarga ada. Udah Saya favorit ibu saya sama bapak saya. boleh diceritain Ya. nggak tuh Pak? Gimana Pak? Ibu saya itu bidan, Oke. bapak saya Kodekurbes. Bapak saya Kodekurbes. Oke. Dua-duanya inspirasi saya. Yang satu bidan itu disiplin. Saya bayangin disiplin. Salah waktu menduga nggak bisa lahir lah bayinya, bisa mati. Iya betul Pak. Salah menduga. Iya, belum apa Masa depannya kan. Nah, kedua, ibu bapak saya kondektur bus, dengerin orang, ngambilin uang apa segala macam, wah luar biasa. Jadi dua ini sosok yang membentuk saya, kemudian ya kita udah boleh menabrak orang, tadi Pak, Iya. kita harus disiplin itu dari bapak ibu saya. Itu harga darah. Kalau dari luar banyak sekali Pak. Kalau dari luar banyak. Kalau boleh Yang luar itu bukan buat Bea Cukai lah bukan dari keluarga ya. Banyak kali Pak, banyak jadi mentor saya. Kalau dari BC Pak, Ya dari BC banyak. dari satu aja Pak. Ini Pak, saya dari mulai Bapak tahu Pak Sejabat, Sejabat, Pak Heri Kristiono, Pak Erlangga Mantik, Pak Ilham nanti. Pak Permana Agung, itu guru-guru saya semua itu Pak luar biasa. Belum lahir ada. Belum lahir, kenapa itu luar biasa Pak, ini guru-guru saya Pak. Yang tanpa sadar saya kadang-kadang melihat apa yang dilakukan oleh mereka beliau itu, ya saya tiru, saya masuk ke tempat saya. Ya, Pak. Jadi ya Bapak ya di Bea Cukai banyak Pak yang bagus-bagus dengan bisa jadi mentor, jadi role model Bapak, luar biasa Pak. Izin Pak, berarti ya ini nyambung ke yang tadi nih Dal. Karena mikirnya kan Bapak bilang kita tuh sebagai pimpinan dilihat oleh bawahan. Ya bawahan. Betul. Nah, di zaman Bapak ngelihat sosok-sosok yang Ya. jadi role model ini, bukan Bapak masih Iya. di bawah nih. Iya, ya. Ternyata hal-hal baik itu bisa diestafet ya Pak, Bisa. kepemimpinan ini. Dan itu yang sebenarnya harus di Bea Cukai itu harus diestafet.
Yang penting lagi nih mungkin kalau bagi saya sebenarnya value itu sadar. Utama itu value dulu. Nah value itu kemudian disamakan semuanya, semua unsur yang ada di sini di kantor kemudian SAPK, internalisasikan, kemudian dijalankan dan diestafet. Ini contoh kayak tadi saya sampaikan. Tadi kan sudah ini Pak menjelaskan tentang karakter-karakter yang membentuk karakter ya Bapak. Nah kalau boleh kita berdua nanya nih Pak, ini bangunan boleh berganti, orang-orang sini berganti juga datang, pejabat juga ganti, bahkan orang-orang baru juga bakal datang, pegawai baru. 20 tahun lagi dari sekarang, ini kan Bapak bentar lagi mau purna tugas, 20 tahun dari sekarang, Bapak pengen didengar seperti apa sih kalau misalkan orang ini Pak Ian Rubianto, Bapak pengennya di... Misalnya, Iya. kalau aku lagi denger nama Pak Ian Rubianto tuh ya ganteng. Ya. Nah, langsung ganteng karisma tuh Bapak. Seperti apa pengennya? Oke, baik. Saya kira kalau saya jujur, ya saya ini kan sama-sama Bapak juga, Bea Cukai juga sama dari awal. Nah, kemudian rezekinya yang berbeda kan gitu ya. Saya jadi atlet hamil kan itu. Jadi bagi saya itu sebenarnya yang penting itu sebenarnya value-value yang ada di Kementerian Keuangan ini, kebaikan semuanya itu, institusi itu terus berjalan. Jadi saya nggak perlu, saya sama-sama Bapak sekalian itu. Nggak perlulah kita dikenang Pak Ian itu apa, enggak. Yang penting itu value-value yang sekarang kita perjuangkan Bapak sekalian sebagai Bea Cukai makin baik dari ketinggian sampai 35 tahun. Dan itu terus itu saya kira insya Allah itu yang saya kira lebih bagi saya lebih nyaman daripada kalau orang sosok wah ini sih ini enggak. Kalau Pak Ian Rubianto ya udah kita sama-sama. Kemungkinan kalau udah pensiun juga hilang aja kan itu Bang. Tapi nilainya value itu harus ada kan terus terjaga. Itu bagi saya lebih apa worth it gitu ya. Bandingkan kalau kita nama orang itu hanya aja messenger aja kan gitu ya. Tapi kayaknya message-nya ini masih bertanam. Apalagi di Bea Cukai juga ada nilai-nilainya. Klik jujur tuh ada 5 nilai yang Ya. kita terapkan selama untuk kerja di Bea Cukai. Ya. Pertama tuh ada Korsa, ya, Korsa. Solid, kita harus Jadi, solid. kalau di Bea Cukai biasanya Korsa itu internal. Pokoknya aman lah, kalau Bea Cukai itu luar biasa, saling membantu, saling menginformasi luar biasa Korsa internal ya. Nah, ini sama dengan sinergi kan, Betul. ya. Terus yang kedua tuh ada loyal. loyal, ya betul. Kalau nggak ada loyal ya susah juga kita. Kan gitu ya. Disuruh apain dia? Jadi bingung kita. Harus loyal. Harus loyal kepada instansi, jangan loyal kepada individu. Nah, individunya kalau baik, di loyal nggak apa-apa, tapi kemudian individunya nggak, pimpinannya nggak benar, tapi di loyalin semua Bisa melenceng kan gitu ya pasti kan gitu. Kemudian ada yang inisiatif, Inisiatif tadi sama kan gitu ya. Terus kemudian ada korektif, nah harus berani. Tadi saya sampaikan pemimpin harus berani hukum, berani menganukan, menegur, dan itu satu lagi saya pengalaman saya di Kediri. Jadi untuk saling mengawasi korektif itu harus ada istilahnya mengawasi 360 derajat. Ya. Terus terakhir jujur kan sama integritas sama itu di agama kita, agama kami pun mohon izin Pak, saat saya Islam dan itu jujur itu utama. Jadi nyambung loh. Value saya, value Kementerian Keuangan, value IBC, udah cukup. Tugasnya sudah ada. Jadi apalagi yang penting? Jalan aja sesuatu nanti. yang mungkin nggak bikin gerakan tambahan. Jangan bikin gerakan tambahan. Nggak usah apa saya kira gitu. Baik. Nah, Ya. berarti untuk teman-teman yang baru pun nanti yang dengar podcast ini, mau itu BC maupun mau itu teman-teman dari penonton, paling tidak sebenarnya nilai-nilai itu tetap harus dijaga, bahkan di kehidupan. Betul. Jujur, Nggak harus cuma di kementerian kita ataupun di instansi kita. betul saja. Betul. Jadi, terlebih lagi teman-teman yang Bea Cukai ini pegawai muda nih gitu harus paling tidak menjaga itu, Bapak. Jadi sekali lagi Pak, namanya value itu tidak hanya untuk golongan tertentu, orang tertentu. Jadi semuanya termasuk betul value itu ya dijaga. Kepemimpinan itu harus memegang nilai-nilainya. Kepemimpinan ini akan dilihat oleh anak buahnya. Betul. Anak buahnya akan mengestafet ini sehingga itu makin dalam. Apalagi nilai ini juga
tidak mengenal usia Ya, kan? itu bisa juga diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan Ya, sehari-hari. saat kerja doang. Nah, kalau ngomongin nggak saat kerja doang, ini kita mau nanya-nanya terkait keluarga Iya. sedikit. Waduh, ini Ini kalau- anu nih. Ini Bapak kan pindah-pindah, Ya. bertugas kemana-mana. Ya. Ketika pindah-pindah, Ya. istri, anak ikut nggak? Nah ini mungkin sedikit pengalaman saya, Iya. Pak. Jadi kalau boleh saya usulkan, nanti kalau pegawai bea cukai yang pindah kalau udah suami istri, bawalah istrinya, bawa anaknya. Kalau anaknya nanti udah gede, udah mau sekolah nih, ya sudah dititipkan anaknya berangkat. Ya nanti kita pakai internet segala macam. Tapi waktu kecil itu kalau boleh dibawa, anak itu akan bangga kemana-mana. Saya pernah ke sana tuh. Saya pernah sendiri tuh. Kalau tahu Ada yang saya bisa ngomong bahasa Jawa tuh saya kan. Luar biasa Pak itu. Jangan dikira Pak. Itu menambah ini Wawasan wawasan anak-anak. anak-anak juga. Jadi itu Pak. Jadi nah sekarang anak saya udah gede, jadi saya udah nggak bisa bawa. Nah, tapi tetap ya namanya anak itu tetap anak. Jangan sampai bagus sekali ini salah kaprah. Kadang-kadang kita ini yang penting secara finansial dipenuhi, enggak begitu. Oh, kasih gue deh, kasih gue. Iya, Bapak minta handphone dikasih. Intinya Minta motor kasih dikasih. aja. Kasih aja terus. Enggak begitu. Yang penting tuh, Pak, Bapak intent memperhatikan dia. Ngobrol, kalau datang ketemu boleh ngobrol tatap muka, ngobrol. Kamu gimana kuliahnya? Ada masalah apa? Sampai situ detail. Dan itu akan memperhatikan, dan itu saya kira lebih bagus daripada Bapak penuhi selain memenuhi finansialnya. Ya, Tapi finansial itu mah yang wajib. Kalau finansial wajib itu ya kan. Saya kira gitu Pak. Tapi pernah Pak momen di mana keluarga tidak ikut? Ya suami sekarang kemarin saya di Medan saya nggak bawa Pak, karena kebetulan dua-duanya masih kuliah, kemudian nggak mungkin. Anak saya kuliah satu di Jogja, satu di UI, satu masih di SMA. Nah gimana saya bawa? Ya gimana mau ikan Nah, mana itu? Bawa ini susah. Ini terlalu acak. Akhirnya ya itu kita perjanjian keluarga, ya kita bagaimana cara melakukan hubungan pendidikan segala macam secara jarak jauh kan gitu ya Pak. Nah ini Pak, gimana Pak membalancing perasaan ketika mungkin biasanya dekat sama anak-anak kemudian berjauhan karena tugasnya ada? Susah kadang-kadang kan Pak. Memang perasaan itu memang agak ya wajar kan Pak. Bagus Iya. sekali kalau anak. Ya saya itu sengaja pernah suatu saat saya di mana ya, kalau tidak salah di mana itu saya pulang, anak saya kemudian di depan itu sudah ayah pulang. Nah, gimana rasanya Bapak? Langsung gimana Pak rasanya kan gitu ya. Waduh, ini jangan sampai nanti anak saya nggak tahu saya kan. Artinya saya tetap kontak, walaupun jauh kita kontak, tanyain pagi-pagi, kamu udah makan udah belum, ini kan Yang kayak Bapak bilang tadi, komunikasi. yang intens. Apalagi zaman sekarang. Gampang. Iya, udah gampang ya. Sepanjang sepanjang Bapak bisa bawa keluarga, bawa keluarga. Sepanjang masih memungkinkan bawa. Bawa. Kalaupun tidak memungkinkan, Ya. komunikasi. ya. Jangan duit. Kira gitu Pak. Handphone, wah ini handphone gitu. Oh, berarti itu harus tetap dijaga Ya. untuk karena ketika apa yang terjadi di keluarga itu kan berimbas juga ke kinerja. Pak. Betul. Ya, jadi harus tetap Saya kalau nggak ada keluarga bingung saya. Ya kalau mikirin, Pak ini anaknya kecelakaan, bingung saya. Nah. Gimana mikirin sana? gimana? Udah jauh Udah lagi. jauh lagi kan gitu Pak. Ya, tapi kalau kita nyaman dengan keluarga, kita sepakat dengan keluarga, kita kemudian kita menjalankan bagaimana caranya, ya saya kira tidak masalah. Nah ini Pak, ini kan kita udah ngobrolin keluarga juga. Saya mau nanya ini, Bapak pasti punya hobi, Wah. segala macam nih. Nah, ketika nanti sudah punah tugas, Ya. apa yang kegiatan sehari-hari yang akan Bapak lakukan? Sebetulnya mana ya Pak? Hobi ini mungkin saya di bea cukai ini hobinya mungkin jarang yang sama dengan saya nih. Apa itu Pak? Saya hitung-hitung mungkin ada beberapa orang aja yang senang itu. Saya terus terangnya hobi untuk menanam tanaman. Nah, saya menanam tanaman, semuanya tanaman saya tanam. Bercocok tanam. Green. Kenapa saya bilang itu? Karena Pak, satu, saya pengalaman saya bercocok tanam itu nggak perlu keluar rumah. Oke, ini di rumah aja. Saya bikin kebun di rumah kecil kemarin kan bikin bisa nanam gitu Pak. Jangan menanam itu selesai, enggak. Itu ada nyiram, ada memberikan pengolahan tanah segala macam, itu luar biasa. Itu satu. Yang kedua tuh
kalau boleh Pak, hobi itu bisa memberikan sesuatu ke orang lain. Kalau bahasa saya, ya sejelek-jeleknya orang itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya menanam tanaman satu Pak, itu ada oksigennya. Oksigen untuk orang semua itu. Seorang orang nggak pernah bahwa tanaman itu bekerja untuk kita kan. Tapi kalau nggak ditanam, nggak dipelihara, dia juga nangis sama Pak. Nah, itu saya sampai jadi saya kira itu Pak, kalau boleh saya kemarin saya kemana ya, ke Denpasar ya Pak, di KPP Jakarta itu luar biasa Pak, ada eco office dan nanam satu orang. Kalau boleh Pak, di sini sama. Saya usulkan satu orang menanam satu tanah yang pakai pot jalan samping Pak. Berarti nanti ketika sudah purna tugas, Saya kerja gitu. Ya, sekarang hal-hal yang disukai Bapak Bapak tadi. Betul. Bapak memimpin itu juga ada filosofinya dalam menanam tanaman. Ada filosofinya Pak. Kenapa saya makan tanaman Pak? Pertama, tanaman itu harus memelihara. Dan yang kedua, tanaman itu juga kalau menanam itu Pak, itu harus sabar. Iya. karena proses ya. Proses Pak, sama kayak kita sama. Saya punya, saya anak buah ya harus proses. Ya mungkin orang yang baru nggak ngerti terus kemudian harus cerita kerja dan tadi proses belajar itu dan sabar, proses, kemudian Bapak memberikan apa, dia akan balik ke Bapak. Sama kalau kita anak buah. Anak buah kalau pasti Bapak baik, kalau anak buah baik. Iya, ke prinsip karma nih. Iya, apa yang ditanam itu yang dituai. Jadi Dan harus disiplin juga, nyiramnya harus disiplin. Iya, disiplin betul. Bapak kalau mau mendisiplinkan anak, ini pengalaman saya, kasih anak itu tugas untuk menanam tanaman atau memelihara hewan. Itu masih disiplin tuh Pak. Itu apa segala macam, tanggung jawab itu tanggung jawabnya di situ Pak. Sederhana Pak. Bapak nggak usah marah-marah bahwa ini enggak, kamu pelihara ini. Dia akan berpikir, ini kalau nggak saya dikasih makan, ini kasihan bisa meninggal, mati segala macam. Itu luar biasa. Jadi tanggung jawab. Belajarnya di situ Pak. Jadi makanya ya hobi saya sekaligus belajar sih. Berarti nanti ketika sudah pernah tugas Bapak akan menyiram. Tapi nggak bisa gitu dah, baru nanam ceblok. Bisa, kan masuk gaji kan jadi kakang gitu. Nggak bisa gitu. Pasti ada prosesnya. Ada prosesnya. Dan Bapak akan menikmati proses itu Sama. Jadi saya tidak berhenti tuh. Oke, di sini saya proses berhenti di Bea Cukai, tapi saya di rumah proses untuk tanaman sama kan di situ. Iya, apalagi nilai-nilainya itu disiplin Sama. semuanya Sama. tetap dijalankan. Mungkin ini terakhir Pak, terakhir lah kita ya, dari pertanyaan terakhir ini. Kalau kita bisa anggap Bapak 35 tahun ini, 35 tahun lebih, kita berandai-andai bahwa Bea Cukai itu adalah sahabat Bapak yang bareng selama 35 tahun sama Bapak. Ya, Apa yang ingin Bapak sampaikan ke sahabat Bapak yang bernama Bea Cukai ini? oh ya. Ya, karena sahabat itu, kalau sahabat itu bukan dari yang senang aja, tapi yang nggak enak pun sama-sama. Nah, saya berharap Bea Cukai itu ke depan saling menjaga, saling saling mengingatkan, ya, dan kompak. Saya kira gitu. Jadi kalau Bea Cukai itu saling sahabat, ya, saya berbuat nggak bener itu dikasih tahu, diingetin. Jangan sampai kemudian saya nggak bener malah ikut-ikutan nggak bener. Itu rapat kan itu ya Pak. Harapan Bapak Bea Cukai Saling mengingat, saling kompak, saling memberitahukan, saling segala macam lah. Kalau saling yang baik tuh sekalian. Pak Yan, Ya. terima kasih banyak. Terima kasih atas Bapak, waktunya sama-sama. dan sudah Ya. datang. Ya. Semoga purna tugas nanti Bapak semakin sehat, semakin bahagia berkumpul sama keluarga. Terima kasih Bapak. Nah itu teman-teman dari the one and only pimpinan tertinggi. Moga-moga nanti purna tugas dan harapannya kita juga bisa purna tugas ya Pak, karena harus menjaga ya. kesehatan Betul. sampai di usia segi seperti Bapak senior sekali. Ini kita bikin 35 nextnya lagi. Iya, di kalimat nextnya. Jangan lupa subscribe, like, karena kita akan di episode berikutnya kita akan mengundang tamu yang lebih jauh, lebih dar lah pokoknya dar ya. Sekali lagi, Oke. oh Bali oke. Bali oke. Ya, Bali oke. Sekali lagi terima kasih. Kalian, Bye.